Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Anggada Karisma Putra, NPM 186306684. Di sini saya akan membuat studi kasus aplikasi penilaian kartu hasil studi KHS mahasiswa menggunakan NetBean 11.3. Ini di sini terdiri dari kelas mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Kelas mahasiswa memiliki field NPM, nama, prodi, kelas, telepon. Pada mata kuliah, di sini ada field kode mata kuliah, kita disingkat kode MK, mata kuliah disingkat matkul, dan SKS. Nilai di sini ada field ID, NPM, nama, kode mata kuliah, nilai, dan bobot. Tapi di sini saya akan menggunakan field nilai dan bobot saja. Kita langsung ke project. Kita buat project baru, situ namakan KHS, saya namakan KHS. Setelah itu buat lagi main class, dan di situ saya akan namakan mahasiswa. Setelah itu di sini saya codingnya sudah selesai. Kita masukkan fieldnya. Di sini ada NPM, nama, prodi, kelas, telepon. Di sini gunakan tipe datanya string saja. Dan prosedur di sini kita ketik saja void isi NPM dengan parameternya NPM, dan tipe datanya sama dengan fieldnya. Dan kita ketik situ dis.npm sama dengan NPM. Di bawahnya lagi sama, kita ganti saja isi nama dengan parameternya string nama. Di bawahnya dis nama sama dengan nama. Prodi string prodi string prodi sama dengan prodi. Kelas di sini saya singkat KLS. Telepon juga saya singkat jadi TLP sama dengan kelas tadi. Dan kita buat functionnya. Sini functionnya kita tulis string get npm. Pastikan sama dengan yang di atas tadi, tipe datanya sini. Setelah itu return this npm, tutup kurung kurawa. Ini fungsi function tadi. Jika kita input nama tersebut, maka yang tadi inputan tersebut akan tersimpan di prosedur tadi, tapi tidak bisa dipanggil. Untuk memanggilnya kita gunakan function. Itu functionnya di sini kita tulis get npm, return this npm. Dan tutup kurung kurawa. Di bawahnya juga get nama, return this nama. Setelah itu string get prodi kelas, dis kelas, return dis telepon, sama seperti di atasnya tadi. Selanjutnya kita lanjut ke mata kuliah. Sini kita tulis fieldnya private string kode MK, private string matkul, private string SKS. Untuk prosedurnya kita ketik seperti ini, isi kode MK dan parameternya kode di dis.kode MK sama dengan kode. Itu sama di bawahnya kita ganti saja matkul string MK void MK dis SKS sama dengan SKS. Kita buat functionnya juga di sini, string get kode MK, di bawahnya return this kode MK. Mengikuti saja di bawahnya, cuma diganti setelah tadi get ya. Dan kita tulis publish atau kuliah extend. Di sini berarti kelas mahasiswa mewariskan datanya
fieldnya ke mata kuliah. Jadi kita pada mata kuliah kita bisa menggunakan fieldnya dari mahasiswa. Selanjutnya kita ke kelas nilai. Di sini kita tulis lagi public class nilai extend mata kuliah. Jadi tadi mata kuliah menurunkan datanya ke nilai, berarti kelas mahasiswa juga menurunkan datanya ke nilai. Setelah itu kita buat fieldnya private integer, kita buat integer saja, sama nilai juga private integer nilai. Setelah itu kita buat konstruktornya. Konstruktor bisa 2, itu berarti namanya overloading. Setelah itu kita buat public nilai tadi, itu kita buat function atau prosedurnya public void set nilai dan parameter integer nilai. Setelah itu this nilai set bobot, get nilai. Setelah itu kita pindah ke main class, itu KHS. Pertama-tama untuk membuat sebuah inputan, kita harus mengimport dulu, itu import dan mengetik import java util scanner, java.util.scanner, itu kita akan mengimport scanner. Setelah itu kita buat dua buah variabel, yaitu bobot dan kriteria, atau tipe datanya string saja. Setelah itu kita tulis scanner input tadi sama dengan new scanner dan system in. Setelah itu kita buat konstruktornya untuk kelas ini. Setelah itu kita akan membuat inputannya. Di sini kita akan menginput masukan npm. Kita akan menulis di npm sini ketika sudah di run, dan di sini kita tulis sebuah prosedurnya tadi, kuliah isi npm input next line, dan next line ini berarti untuk string. Jika integer kita tulis next int, dan sama seperti bawahnya juga masukkan nama, berarti kita tulis kuliah titik isi nama, sistem out print masukkan kelas kuliah titik isi kelas, next line. Di bawahnya juga prosedur isi prodi, isi telepon juga. Setelah itu isi matkul, isi kode mata kuliah atau isi kode MK. Setelah itu SKS juga, isi SKS dan setelah ini masukkan nilai, dimasukkan ke set nilai. Nah, nilai ini kita akan gunakan untuk perulangan if. Jika di sini kita input nilainya 85 dan ke atas, misalnya 85 sampai 100, berarti bobot yang akan kita dapatkan berarti itu 4. Else, jika nilainya kita input tadi 70 dan ke atas, misalnya 70 sampai 84 tadi, maka bobot yang akan kita dapat berarti 3. Dan jika kita input 60 sampai 69, berarti bobot yang akan kita dapat 2,5. Else, ini nilai defaultnya, bobotnya akan kita taruh 2. Setelah itu kita akan ketikkan sistem out println, ketikkan bobot. Nah, nilai bobot ini kita dapat dari perulangan di atas tadi. Misalnya kita dapatnya 4,
tinggal ketik 85 ke atas, berarti 4 di sini akan masuk nilai 4, dan 4 ini harus kita ketikkan lagi di bawahnya nanti. Setelah itu kita nilai bobot tadi akan masuk ke set bobot. Nah, itu kita gunakan perulangan lagi if. Nilai tadi akan masuk ke set bobot dan akan kita panggil lagi melakukan get bobot. Jika nilainya tadi 4, maka hasilnya A. Kriterianya akan A. Kriteria ini akan kita pakai di bawah. Jika 3B, jika 2,5C, dan defaultnya adalah D. Di sini yang tambah plus ini cuma untuk memisahkan antara inputan dan hasil yang akan kita tampilkan nanti. Ini yang dari nama sampai kriteria itu adalah hasil yang akan kita tampilkan nanti. Nama berarti di sini akan muncul nama yang tadi kita ketik, NPM juga, kelasnya juga, program studi, kuliah get prodi, telepon get telepon, kuliah get kode MK. Kita masukkan sini semua functionnya untuk memanggil inputan yang telah kita input tadi. Kuliah get bobot, kriteria yang tadi akan masuk A atau B atau C atau D tadi akan masuk ke kriteria tadi. Di sini akan kita coba run untuk melihat hasilnya seperti apa. Di sini ketikkan npm kita 186306844, enter, masukkan nama kita, enter, masukkan kelas 4E, program studinya kita tulis teknik informatika, enter, nomor telepon sini saya input sembarang saja 0878 bla bla bla, enter, mata kuliah kita tulis ini PBO, enter. Untuk kode mata kuliah sini ketik sembarang saja, kode masukkan SKS kita akan ketik sini 3, masukkan nilai. Nah, di sini jika kita input nilai kita, sini saya akan input sekian, maka hasilnya 4 bobotnya harus kita ketik 4 lagi, dan hasilnya seperti di bawah. Namanya Arya Anggada Karisma Putra seperti di atas, NPM nya juga, kelas, program studi, telepon, dan sebagainya. Itu di situ kriterianya juga masuk sebagai A. Sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.